Halo pecinta film, kembali lagi di channel Cabut Nonton. Kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul The Lorex tahun 2012. Film ini mengisahkan tentang seorang pria tua yang hidup sebatang kara. Pria itu mengasingkan dirinya sendiri karena rasa penyesalan. Lalu apa sih yang sebenarnya dia perbuat dulu? Yuk simak alur ceritanya. Saat film dimulai, kita diperlihatkan dengan suasana kota Tennetville. Tennetville merupakan sebuah kota modern yang semua tumbuhannya terbuat dari plastik. Kota itu bergantung penuh pada udara segar yang mereka beli dengan wadah galon. Setiap paginya ada seorang pria yang bertugas mengganti galon di rumah para warga. Pagi itu Ted membawa motornya pergi untuk uji coba mainan terbarunya. Kemudian Ted menjatuhkan mainan itu di belakang rumah seorang gadis bernama Audrey. Audrey adalah gadis yang disukai Ted. Ted kagum dengan lukisan yang dibuat Audrey. Ternyata Audrey ingin melihat dan menanam pohon asli di belakang rumahnya. Karena Ted menyukai Audrey, dia berusaha mewujudkannya. Di rumah, Ted tinggal bersama ibu dan nenek. Ted menyinggung tentang pohon asli, tetapi ibu tidak tahu dan malah berjoget. Beruntung, nenek tahu dan menyarankan Ted untuk bertemu pria bernama Wonsler. Wonsler tinggal di luar kota Tennetville dan Ted wajib membawa 3 barang untuk bertemu pria itu. Malam harinya, Ted berangkat dan menyiapkan syarat tersebut, yaitu uang 15 sen, paku, dan cangkang sipu tua. Di sisi lain, seorang pria bernama O'Hare tahu bahwa Ted telah keluar dari Tennetville. O'Hare adalah pencetus dan pemilik perusahaan udara segar di kota itu. Sampai di luar, Ted menyadari bahwa kondisi di balik tembok besar kota Tennetville begitu miris. Di dalam kegelapan terlihat sisa-sisa ribuan pohon yang telah ditebang. Air limbah kota itu juga dibuang ke sungai. Selama perjalanan, Ted merasakan bahwa udara sangat kotor dan begitu tercemar. Ted telah sampai di rumah Wonsler, tetapi Ted malah diusir. Kemudian Ted mengatakan ketertarikannya tentang pohon. Akhirnya Wonsler membuka diri dan mulai bercerita. Lalu dia mengaku bahwa yang menyebabkan semua pohon lenyap adalah produk buatannya bernama tenit. Kala itu Wonsler meninggalkan keluarganya untuk mendapatkan kesuksesan, tetapi ia diremehkan oleh keluarganya. Wonsler melakukan perjalanan dan menemukan hutan yang dipenuhi pepohonan. Pohon itu bernama Trufula. Hewan pun cukup beragam di sana. Ada beruang, ikan, serta burung-burung. Lalu Wonsler menebang pohon pertamanya. Tiba-tiba muncul hewan legendaris pengawal hutan bernama Lorex. Lorex kemudian menegur perbuatan Wonsler, namun Wonsler menghiraukannya. Lalu cerita malam itu dihentikan dan Wonsler menyuruh Ted untuk kembali lagi besok. Keesokannya Ted kembali ke rumah Wonsler. Di tengah perjalanan Ted dihalangi oleh O'Hare. O'Hare takut Ted akan mengganggu bisnis udaranya karena pohon asli menghasilkan udara gratis. O'Hare kemudian mengancam Ted untuk tidak keluar dari kota. Tetapi Ted tidak peduli. Ia menuju ke rumah Wonsler untuk mendengarkan kisah Wonsler. Cerita pun berlanjut. Malam itu setelah selesai menjahit tenit, Wonsler tertidur pulas. Lalu Lorex dan penghuni hutan menarik ranjangnya untuk dihanyutkan ke sungai. Namun salah satu beruang ikut terbawa. Lalu secara tidak sadar ranjang itu mengarah ke air terjun. Para hewan panik dan berusaha untuk menyelamatkan. Beruntung mereka berdua dapat diselamatkan. Kemudian Lorex menjelaskan dia ingin mengusir Wonsler karena Wonsler merusak hutan. Lalu Wonsler membuat janji di depan para hewan
untuk tidak menebang pohon lagi. Keesokannya Wonsler mengenalkan Tenit ke kota, namun tak seorang pun yang tertarik dengan Tenit. Karena kesal, Wonsler membuang Tenit ke sembarang tempat dan tidak sengaja mendarat di kepala seorang gadis. Siapa sangka, tren Tenit di kepala menjadi sangat populer, sehingga banyak orang datang menemui Wonsler untuk mendapatkan Tenit. Merasa sukses dengan Tenit, Wonsler menghubungi keluarganya. Ternyata inilah awal kehancuran Wonsler. Bersamaan dengan itu, cerita pun berhenti. Hari itu, setelah Ted mengantar nenek pulang dari toko swalayan, Ted kembali ke rumah Wonsler. Ternyata O'Hare telah menyegel pintu keluar. Lukisan Audrey juga telah dihapus. Tetapi Ted tidak kehabisan akal. Dia melewati rumah-rumah dan melompati tembok pembatas kota. Lalu cerita pun berlanjut. Mendengar Wonsler telah sukses, semua keluarga datang untuk ikut dalam proyek Tenit. Ketika Wonsler sedang mendesain pabrik Tenit, ibunya muncul dan mengharapkan proses pengambilan dipercepat. Sempat ragu, Wonsler akhirnya mengizinkannya. Kemudian Lorex yang melihat itu tidak terima dan berusaha menemui Wonsler, namun dihalangi oleh bibi Wonsler. Di sini sifat tamak Wonsler semakin jadi. Permintaan Tenit meningkat, membuat perkembangan bisnis semakin cepat. Wonsler mulai menggunakan alat canggih untuk mempermudah proses penebangan pohon. Tanpa disadari, Wonsler menyebabkan banyak kerusakan. Sungai telah tercemar dan udara semakin kotor. Bahkan Wonsler juga membangun sebuah kota bernama Tenetville. Sampai pada akhirnya, peringatan terakhir Lorex membuat Wonsler sadar. Pohon terakhir yang ditebang menjadi akhir dari segalanya. Tenit bangkrut dan keluarganya pergi meninggalkan Wonsler. Lorex kemudian menyuruh hewan-hewan untuk mencari hutan baru. Lalu dengan kekecewaan, Lorex terbang ke angkasa dengan meninggalkan sebuah batu bertuliskan "kecuali". Saat ini, Ted telah mengetahui kisah Wonsler dan alasan pohon trufula lenyap. Kemudian Wonsler sadar, mungkin tulisan "kecuali" ditinggalkan Lorex untuk Ted yang masih peduli tentang pohon. Lalu Wonsler memberikan benih terakhir pohon trufula untuk ditanam di tengah kota. Awalnya Ted ragu, namun tekadnya kini sudah bulat. Motivasinya lebih dari hanya mendapatkan seorang gadis, yaitu membuat udara di masa depan menjadi lebih baik. Di Tenetville, Ted mampir ke rumah Audrey untuk mengundangnya datang ke rumah. Di rumah ternyata O'Hare dan suruhannya datang memeriksa kamar Ted. Beruntung, benih trufula sudah berada di tangan nenek. Audrey juga telah sampai di rumah. Lalu mereka bertiga menuju ke tengah kota untuk menanam. Dengan bantuan sang ibu, seorang suruhan O'Hare terkecoh. Namun O'Hare telah mengetahui keberadaan Ted dan mengejarnya. Tiba-tiba benih yang dibawa Audrey terlepas dan masuk ke dalam galon. Awalnya O'Hare mendapatkan galon itu, tetapi berkat tongkat si nenek, mereka berhasil merebutnya. Sesampainya di tengah kota, nenek berhasil menggali tanah. Lalu O'Hare berusaha menghasut para warga agar benih trufula tidak ditanam. Kemudian Ted menghancurkan tembok pembatas kota dan memperlihatkan para warga tentang kondisi di luar. Keadaan miris itu membuat para warga Tenetville sadar dan membiarkan pohon trufula tumbuh. Tak terasa benih trufula tumbuh dengan subur. Angin juga membawa benih itu ke berbagai tempat, sehingga bibit trufula mulai bermunculan.
Wonsler juga telah keluar dari pengasingannya untuk menyirami pepohonan. Bersamaan dengan itu, Lorex turun dan memeluk Wonsler. Lalu film pun selesai. Sekian dulu dari pembahasan alur film The Lorex tahun 2012. Semoga kalian semua dapat terhibur. Oke, gua pamit undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya.